Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Erina Cahyani, Novia Rahmawati, Fatima Az-Zahra, dan Kania Triwayuningsi ingin mempresentasikan proyek penambangan data kami terkait regresi logistik pada klasifikasi data diabetes di negara Amerika Serikat pada tahun 2015. Tahapan riset terdiri dari 6. Yang pertama, Business atau Research Understanding Phase. Yang kedua, Data Understanding Phase. Yang ketiga, Data Preparation Phase. Yang keempat, Modeling Phase. Yang kelima, Evaluation Phase. Yang keenam, Development Phase. Business Understanding. Jutaan orang Amerika menderita diabetes setiap tahun, menimbulkan beban keuangan yang signifikan terhadap perekonomian dan merupakan salah satu penyakit kronis yang paling umum di Amerika Serikat. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, 34,2 juta orang Amerika Serikat menderita diabetes pada tahun 2018 dan 88 juta orang lainnya menderita pradiabetes. CDC juga mengatakan bahwa 1 dari 5 penderita diabetes dan sekitar 8 dari 10 penderita pradiabetes tidak menyadari resiko mereka. Diabetes tipe 2 adalah yang paling umum dari berbagai jenis dan prevalensinya bervariasi berdasarkan usia, pendidikan, pendapatan, lokasi, ras, dan faktor lain yang memengaruhi kesehatan sosial. Orang-orang dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah menanggung sebagian besar beban penyakit ini, dengan biaya diabetes yang terdiagnosis sekitar 327 miliar dan biaya total pradiabetes dan diabetes yang tidak terdiagnosis sekitar 400 miliar setiap tahun. Diabetes juga merupakan beban ekonomi yang signifikan. Selanjutnya ada data understanding. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari survei yang dilakukan CDC pada tahun 2015 pada seluruh negara bagian Amerika Serikat. Jumlah 253.680 orang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Data CDC yang digunakan diambil dari data CDC yang dapat diakses melalui Kaggle. 10 atribut dalam pengumpulan data digunakan, termasuk hasil survei, tinggi kolesterol, BMI, keaktifan fisik, pemabuk, kesehatan turunan, kesehatan fisik, jenis kelamin, umur, dan pendapat. Selanjutnya di sini ada tabel, yaitu keterangannya hasil survei, tipe datanya kategori, dan untuk keterangannya itu 0 tidak diabetes, 1 itu pradiabetes, 2 itu diabetes. Kemudian ada X1 tinggi kolesterol, tipe datanya nominal, keterangannya 1 itu tinggi, 0 itu rendah. Kemudian ada X2 yaitu BMI, tipe datanya numerik, keterangannya tidak ada. Selanjutnya ada X3 keaktifan fisik, tipe datanya nominal, keterangannya 1 aktif, 0 tidak aktif. Kemudian ada X4 itu pemabuk, tipe datanya nominal, keterangannya 1 itu iya, 0 itu tidak. Kemudian ada X5, keterangannya itu kesehatan turunan, tipe datanya numerik. Kemudian ada X6 itu kesehatan fisik, tipe datanya numerik. Selanjutnya ada X7 jenis kelamin, tipe data nominal, keterangannya itu 1 sama dengan laki-laki, 0 itu perempuan. Kemudian ada X8 keterangannya umur, tipe datanya numerik. Dan ada X9 keterangannya pendapatan dan tipe datanya numerik. Selanjutnya masuk ke data preparation. Data proses adalah metode yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi format yang bermanfaat dan efisien. Tahap ini dari proses data meliputi pembersihan data, yaitu menghapus suara, nilai yang hilang, dan data yang tidak konsisten. Kemudian pengubah data, yaitu mengubah data dalam bentuk yang sesuai untuk proses pengolahan data. Yang pertama terdapat inspeksi data. Ini hasil dari codingannya dari inspeksi data. Kemudian ini lanjutan dari inspeksi data. Dari inspeksi data diketahui bahwa memiliki jumlah kolom 10 dan baris
terdapat 253.680.000 beserta tipe data dari masing-masing atribut atau kolom. Selanjutnya, data dibersihkan untuk mengetahui apakah ada nilai yang kosong atau nol. Data kami kebetulan tidak ada nilai kosong atau nolnya. Lalu, data ditransformasikan melalui variabel X dan Y. Setelah ditransformasikan dan didefinisikan, maka selanjutnya adalah modeling data. Selanjutnya, modeling. Model yang digunakan dalam riset ini adalah model regresi logistik. Regresi logistik adalah suatu metode analisis statistik untuk mendeskripsikan hubungan antara peubah respon terkait yang memiliki dua atau lebih kategori dengan satu atau lebih peubah terikat yang berskala kategori atau interval. Sedangkan untuk evaluasi model menggunakan confusion matrix dan ROC. Selanjutnya yaitu splitted the dataset, adalah membagi data dalam train dan test set. Train set digunakan untuk melatih model regresi logistik. Model belajar dari fitur-fitur yang disertakan dalam training set. Test set digunakan untuk memvalidasi kinerja model regresi logistik. Kita membagi data sehingga train set terdiri dari 80% data dan test set terdiri dari 20% data. Dan ini adalah program Python-nya. Selanjutnya yaitu adalah pembuatan model regresi logistik. Dengan memanfaatkan logistik regression module dalam paket sklearner, kita dapat menyesuaikan model regresi logistik menggunakan fitur yang disertakan dalam X-train ke traiset. Untuk melatih model, fungsi fit digunakan dengan memasukkan trainset yang sudah disiapkan. Pada bagian ini dapat menampilkan koefisien untuk masing-masing dari fitur yang terdapat pada trainset. Dan berikut adalah program Python. Pada bagian ini dapat menampilkan koefisien untuk masing-masing dari fitur yang terdapat pada trainset. Program Python-nya. Selanjutnya, setelah kita melatih model regresi logistik pada trainset, kita dapat menggunakan model tersebut untuk memprediksi faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya adanya diabetes di negara bagian Amerika Serikat tahun 2015. Dan ini program Python-nya. Yang terakhir adalah program Python dari evaluasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.